senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, jasmani dan rohani. Kita dapat melanjutkan amalan-amalan kita, yaitu di pengajian Ba'da Isya ini setiap hari Rabu. Kita mengambil pelajaran kita, yaitu pelajaran hadis, disebut hadis arba'in, yang mana buah karya daripada seorang ulama mujtahid fatwa. Beliaulah ulama yang penegak daripada mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kita telah mengkaji, yaitu menyelesaikan hadis dari pertama beliau cantumkan di dalam kitabnya, maka kita tengah memasuki daripada hadis yang kedua. Merupakan salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat mengulang-ulang, mengkaji, mendalami banyak manfaat bagi orang-orang yang betul-betul menjalani jalan akhirat, yang ingin mendalami ilmu agama. Dari kosakata dia mendapatkan isi dan kandungan dan maknanya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mari kita mohon kepada Allah dengan bertahap, yaitu 1 jam ke depan insyaallah lebih bermakna, yaitu amalan-amalan kita pada malam ini insyaallah. Kita akan memasuki pada hadis yang kedua. Alhamdulillah di awal dan di pangkalnya kita sudah membacakan daripada hadis ini. Yang kira-kira kita ulang sedikit, hadis yang kedua itu adalah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan juga. Jadi ini masih melanjuti daripada hadis yang sama riwayatnya dapatnya daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, bainama nahnu julusun, yaitu suatu ketika kami sedang duduk-duduk, ya. Suatu ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ini cerita hadisnya, keterangannya, penjabarannya sudah kita jabarkan pada minggu yang lalu. Nah, sekarang kita memasukinya untuk mengingatkan kembali. Adalah Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain itu sedang duduk-duduk santai dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh tala'a, muncul tiba-tiba, atau tiba-tiba muncul gitu. Tiba-tiba muncul. Ada huruf di sana, yaitu huruf idh. Idh ini dia bisa diartikan yaitu ketika, sezaman, ya, tetapi di sini masa zaman maka diartikan yaitu daripada idh. Idh itu diartikan yaitu tiba-tiba. Mengapa idh ini diartikan tiba-tiba, padahal di kamus itu diartinya adalah ketika, manakala. Inilah gaya bahasa Arab yang sangat indah bila kita pelajari tata bahasa Arabnya. Dari mana kita tahu
bila ada lafaz bainama titik id, maka itu artinya satu. Artinya menunjukkan bahwasannya idnya berubah menjadi tiba-tiba karena ada bainama. Itu kodenya. Ya. Itu rumus ketika id yang diartikan di sini. Padahal dia artinya ketika, tapi kalau ada di sini disebutkan bainama. Nah, sini kalimat berikutnya, maka id di sini bertemu dengan yang ini kalimat bainama, maka id artinya tiba-tiba. Coba cek nanti di kalimat-kalimat yang lain yang seperti di Arabnya. Jadi di situ cara kita untuk mengetahui daripada huruf-huruf dan ini. Tiba-tiba muncul di atas kami seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini tentu dijelaskan nanti suatu saat ke depan, yaitu laki-laki yang berpakaian putih, kemudian rambut hitam yang tidak nampak daripada perjalanan. Dan di antara kami tidak ada yang satu pun mengenali dia, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian dia sandarkan lututnya, kemudian dia pegang paha Nabi, ya, dia letakkan pahanya, tangannya, telapak tangannya di paha Nabi. Dan sahabat-sahabat itu melihat akan demikian itu. Nah, saat dia duduk dekat Nabi, saat dia meletakkan pahanya ke paha Nabi, meletakkan tapak tangannya ke paha Nabi, maka seorang laki-laki ini, laki-laki yang menunjukkan bahwasannya itu adalah malaikat nanti ke depan, Nabi yang mengatakan langsung, maka dia bertanya kepada Nabi. Apa pertanyaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tahu itu malaikat Jibril. Nabi tahu, sahabat tidak tahu. Tapi nanti ada pesan yang akan disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat lainnya. Nah, apa pertanyaannya? Apa yang ditanyakan oleh laki-laki ini? Kita lanjutkan. Sama-sama kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhada al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nah, sampai situ dulu. Kita akan kaji apa pertanyaan dan apa jawaban daripada Rasulullah akan pertanyaan laki-laki itu. Wa qala, dan berkata ia laki-laki itu, ya Muhammad. Wa qala ya Muhammad. Wa qala, dan berkata ia laki-laki itu, ya Muhammad, akhbirni, beritahu aku, beritakan kepadaku, kabarkan kepadaku, kata laki-laki itu, anil Islam, tentang Islam.
Jadi pertanyaan laki-laki itu, akhbirni anil Islam. Beritahu aku mengenai Islam. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, al-Islamu, bermula Islam, an tashhada, bahwa engkau bersaksi, alla ilaha illallah, tiada yang pantas disembah melainkan Allah, wa anna, dan bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah, itu utusan Allah, wa tuqimas salata, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan membayar zakat, menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan, wa tahujjal baita, dan haji ke Baitullah, inistata'ta, jika, karena dia berjumpa dengan sukun, jadi nunnya hidup. Inis seharusnya in dibaca, tapi di depannya sin menjadi wakaf, sukun. Inistata'ta, jika mampu engkau naik haji, jika mampu engkau, ilaihi, kepadanya Baitullah, sabila, dengan jalan. Itu jawaban Nabi. Laki-laki itu bertanya, qala, berkata ia. Siapa berkata ini? Sayyidina Umar. Laki-laki itu berkata, qala, berkata ia. Laki-laki itu jawab, sadaqta, benar engkau. Telah benar engkau, bukan benar. Telah benar engkau. Sadaqta. Fa'ajibna, maka kami keheran-heranan. Maka telah heranlah kami. Ajib itu ajaib. Ajib itu suatu keheranan, bengong, heran, aneh gitu. Jadi sahabat-sahabat merasa heran gitu. Fa'ajibna lahu, maka heran kami, lahu, baginya laki-laki itu. Yas'aluhu, bertanya ia akan Nabi. Nah gitu. Yas'alu, bertanya ia, akannya Nabi. Yas'aluhu, bertanya ia akannya Nabi. Wa yusaddiquhu, dan dibenarkannya ia akannya Nabi. Heranlah sahabat semua. Udah bertanya, tapi dia pula yang membenarkannya. Kalau orang yang bertanya untuk membenarkannya, maka berarti dia ini kan orang yang pintar lagi daripada Nabi. Dia datang bukan sebagai muta'allim, tapi dia datang sebagai muallim. Dia datang sebagai murid, bukan datang sebagai murid, tetapi dia datang sebagai guru. Makanya di situ laki-laki itu memanggil Nabi Muhammad, padahal itu tidak boleh. Memanggil daripada Muhammad. Bila sengaja manggil yang Muhammad, maka haram. Nah, ini menunjukkan bahwasannya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanyakan. Makanya memanggilnya daripada ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya itu huruf nida, huruf panggilan. Ya huruf nida daripada huruf panggilan. Maka laki-laki ini memanggil Nabi Muhammad dengan pakai Muhammad. Padahal yang afdalnya, yang baiknya itu memanggil adalah ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, ya Sayyidil Mursalin, ya Imamil Muttaqin, ya Imamil Mursalin. Seharusnya itu dipanggil. Tapi laki-laki ini manggil nama langsung, ya Muhammad. Kayak memanggil orang tidak ada jabatan. Maka
kita memanggil orang-orang yang di sekitar kita saja, ya, memanggil tokoh masyarakat tanpa ada gelarnya saja, itu udah kurang adab. Memanggil nama guru saja itu kurang adab. Apalagi dengan memanggil nama Rasulullah. Dipanggil nama guru tanpa ada gelar kealimannya. Maka dipanggil nama Fulan, Bapak Fulan. Itu kurang adab bagi seorang yang dia seorang murid. Gurunya Abdullah misalkan. Di pesantren ketika didatangin Bapak Abdullah, itu tak boleh. Dia harus punya gelar kealimannya. Kalau dia seorang kiai, panggil kiai menurut daripada daerah. Kalau dia seorang ustaz, panggil ustaznya. Kalau dia itu seorang abati, seorang pimpinan pesantren, panggil abati. Kalau di Medan itu dipanggil muallim, panggil muallim. Perempuan dipanggil muallimah. Ustaz, ustazah. Jadi ada gelar. Maka ini menunjukkan orang yang memanggil ternyata adalah yaitu belum ada panggilan-panggilan yang dilarang, belum bisa jadi. Atau yang memanggil ini adalah orang yang lebih alim. Yang lebih alim. Nah, ini menunjukkan haramnya memanggil nama sebutan Muhammad. Makanya dalam mazhab Syafi'i apa? Dalam solat, dalam memanggil apapun, sunat hukumnya memanggil yaitu dengan sebutan Sayyidina Muhammad. Adapun yang lain yaitu tak masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Al-Baijuri mengatakan bahwasannya sunat hukumnya sebagai ta'addub, sebagai adab, memanggil nama Nabi Muhammad dengan sebutan Sayyidina Muhammad. Bukannya tak boleh, boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi panggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa habibina wa maulana Muhammad. Seharusnya begitu. Jadi kurang adab bila seorang memanggil nama Nabi Muhammad, bahkan bisa haram itu. Bila dia mempermainkan nama Nabi Muhammad. Tapi ini laki-laki ini Nabi tahu itu yang datang itu adalah daripada malaikat. Menunjukkan lebih tahunya daripada malaikat Jibril ini daripada Nabi. Nah, oleh karena itu kita bermadzhab Syafi'i memanggil nama Nabi Muhammad itu dengan daripada yaitu Sayyiduna Muhammad. Sunat dalam salat, sunat di luar salat. Sayyid, sayyidah, suyud dengan kata dasarnya. Baik, itu dia. Nah, laki-laki ini bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya apa? Akhbirni anil Islam. Beritahu aku akan Islam. Kalau kita lihat daripada lafaz hadis ini, laki-laki ini bertanya, laki-laki ini dia bertanya tentang akhbirni anil Islam. Akhbirni anil Islam. Nah, yang dia tanya ini artinya adalah Islam secara bahasa. Tapi secara makna didatangkan daripada anil di sini. Nah, ini dia. Makanya hidup dia dikarenakan ada ini. Anil Islam. Menunjukkan bahwasannya laki-laki ini bertanya kepada Nabi, akhbirni an hakikat Islam. Itu dia bertanya. Beritahu kepadaku tentang hakikat daripada Islam. Hakikat Islam. Beritahu aku tentang daripada hakikat Islam. Ya. Nah, Nabi jawab. Nabi menjawab, Islam, hakikat Islam itu
yaitu engkau bersaksi bahwasannya yang pertama syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya. Pertama adalah syahadataini. Syahadataini. Dua syahadat. Syahadataini. Dua syahadat. Syahadataini. Pelan-pelan ya. Perhatikan ini akan penuh nanti nih. Kalau kita bahas ini kayaknya sambung-nyambung dari kajian subuh nih. Kajian subuh tadi nih. Kalau kita lihat, cuman ini ada syahadatnya. Oke? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu aku tentang hakikat Islam. Nabi menjawab, hakikat Islam yang pertama itu adalah syahadataini. Nah, syahadataini apa? Dua. Pertama, syahadat tauhid. Yang kedua, syahadat Rasul. Tidak? Syahadat tauhid, syahadat Rasul. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik, tinggalkan itu. Nanti ada lagi. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimas salata, yaitu mendirikan salat. Baca ya, supaya hidup suasana, nanti tertidur pula. Mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, dari kelima ini, dari kelima yang disebutkan syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah, dari lima ini, maka semua ini disebut arkanul Islam. Maka disebut daripada kalimat ini, disebut daripada arkanul Islam. Qawaidul Islam, asasul Islam. Asasul disebut dia arkanul Islam. Ini hakikat. Ini hakikat. Pelan-pelan. Sekarang saya tanya, apa itu Islam? Sudah selesai kata Nabi, kita kaji dari sini. Apa itu Islam? Apa itu Islam? Pasrah. Al-Islamu al-inqiyadu lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah tunduk dan patuh atas apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Islam adalah tunduk, patuh, taat apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Tunduk, patuh, taat terhadap apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam ini adalah satu-satunya daripada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama
yang sebenarnya di sisi Allah itu adalah Islam. Agama di sisi Allah yang benarnya, yang sebenarnya adalah Islam. Terkutip di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Apa dia? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Pelan-pelan ya, kita masih kajian Islam ya. Belum nanti ke situ lagi. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Satu, Islam. Yang kedua, Islam disebutkan Allah di dalam Quran, yaitu surat Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam falan yuqbala minhu wa huwa al-akhiratu minal khasirin. Wa may yabtaghi, barang siapa mencari selain daripada agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agamanya. Wa huwa akhirat, dan di akhirat itu termasuk orang yang rugi. Ya. Berlafazkan Islam ada di dalam Quran. Kemudian di Quran kita jumpai lafazkan Islam disebutkan Allah, yaitu di surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Ini. Jadi agama yang sempurna itu adalah, yaitu masuknya daripada agama Islam. Baik. Ini dia hakikat daripada Islam. Belum kita semuanya. Kita harus cari tahu dulu tentang daripada Islam. Semua daripada yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, itu semua pasti menyebutkan daripada Islam. Jika seorang itu Islam, orangnya Muslim, maka dia harus tunduk dan patuh, taat, serta apa yang saja yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka simpul daripada Islam itu di dalam arkanul Islam. Arkanul Islam khamsatun, buniyal Islamu ala khamsin. Buniyal Islam ala khamsin. Buniyal Islam ala khamsin. Ini hadisnya daripada Abdullah bin Umar. Hadis riwayat Imam Muslim. Das, jadi terkampul semua. Nabi menjawab, langsung tersimpul arkanul Islam. Nanti baru kita jumpa akan hadis ini nanti. Baik, das, oke. Secara singkat, Islam maknanya nih. Segala perbuatan apapun orang yang lakukan, itu Islam. Taat kepada Allah, itu Islam. Amalan yang dilakukan, itu Islam. Mau makan, baca doa, Islam. Mau ke kamar mandi, baca doa, Islam. Mau dia keluar, itu Islam. Amalan-amalan apapun yang telah itu, maka Islam. Maka Islam ini adalah peraturan-peraturan, undang-undang yang ditegakkan oleh Allah melalui daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Assalamualaikum, assalam. Salam, silmun. Jadi semuanya itu dari aspek semua ini adalah daripada Islam. Apa hakikatnya? Kita cerita hakikat. Mana hakikat daripada Islam? Kata Nabi, syahadatain. Kata Nabi, ini syahadat. Syahadat itu dengan syahadatain. Syahadatain, dia dengan syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Lihat.
Apa dua kalimat syahadat itu? Diucapkan di sini, yaitu daripada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ya, ini syahadatnya. Syahadat Rasul, syahadat tauhid. Ya, ini dia syahadatnya. Jelas? Oke. Syahadat yang pertama, kita cari hakikatnya. Hakikat yang dijabarkan oleh para ulama-ulama. Kemudian nanti baru kita akan tahu nanti jawaban Islam. Apa itu syahadat? Syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jika seorang itu dia masuk Islam, maka dia harus mengucapkan syahadatain ini. Jika seorang masuk Islam, maka dia harus ucapkan daripada ini. Maka tidaklah sah orang cuma syahadat tauhid saja, tapi dia tidak dengan syahadat Nabi, syahadat Rasul. Jelas? Maka ketika seorang masuk dia Islam, maka dia harus ucapkan dengan lafaz asyhadu. Ketika dia masuk di agama Islam, maka dia harus daripada asyhadu. Das asyhadu. Kalau dia ucapkan, ayo masuk Islam, baca, ikrarkan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, tidak sah. Karena dia harus ada asyhadu. Dan ketika seorang itu dia asyhadu, maka dia harus muwalat, berkesinambungan, tidak boleh putus, tidak boleh diterjemahkan. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu utusan Allah. Tidak sah. Dia harus muwalat. Ketika ada orang masuk Islam, ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku naik saksi bahwasanya tidak ada yang pantas disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itu baru sah. Maka ketika masuk dia harus ditambahkan huruf waw. Makanya ketika qomat itu tidak ada waw, tapi sebagian ada orang yang qomat pakai waw. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak disunatkan dengan pakai waw. Tapi kalau dia bersyahadat masuk Islam, maka harus dia dengan waw. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baik, sini. Ini belum selesai ya. Nah, tahan dulu. Ini syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Sekarang saya tanya, apa arti asyhadu? Ibu, apa arti asyhadu? Asyhadu. Saya bersaksi. Apa arti asyhadu? Bapak. Saksi. Sama. Saksi. Sekarang saya tanya lagi. Siapa yang disaksi? Apa yang disaksi? Apa makna saksi? Kalau makna saksi, kalau kita kan melihat kan. Saksikan. Itu lihat. Ini yang kita lihat siapa? Asyhadu. Kalau cuma bagaimana dengan ada orang asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi. Berarti dia cukup lihat, tapi aku tak percaya. Gimana? Iqrar itu diucapkan. Iqraru bilisan wa tasdiqun fil qalbi. Itu makna daripada yaitu
Syahadat itu tadi. Nah, sekarang asyhadu ini apa? Aku bilang aja kok nggak tahu. Nggak cocok ya lagi nih. Baru ini aja kita kesaksi. Nah, malaikat ini bertanya hakikat, bukan zohirnya. Ya Muhammad, beritahu kepadaku zohirnya Islam itu apa? Bukan. Tapi hakikat. Nanti akan diuraikan. Ya, apa dia? Asyhadu itu artinya adalah pertama a'lamu. Yang kedua a'taqidu fi qalbi. A'taqidu fil qalbi. Asyhadu artinya a'lam. Asyhadu artinya a'taqidu. Asyhadu atayaqqan. Nah, ini tiga nih. Baru asyhadu aja nih kita ngaji. Baru asyhadu. Jelas? Nah. Dan ini merupakan salah satu yang harus kita ketahui ketika kita mengucapkan, bukan hanya lidah tapi hati mantap. Asyhadu artinya apa arti alamu? Aku mengetahui. A'taqidu artinya aku meyakinkan. Fil qalbi, di dalam hati. A'taqidu. Kemudian asyhadu atayaqqanu jaziman. Aku yakin dengan mantapnya. Putus. Mutlak. Nih makna asyhadu. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, muncul di sini. Kalau cuma makna tahu saja, apa arti asyhadu? Saya tahu. Orang yang bukan Islam aja bisa mengucapkan syahadat. Bahkan lebih fasih dia lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah dia sudah Islam? Belum tentu. A'taqidu di dalam hatinya tidak ada. Jelas kan? Makanya makna asyhadu ini mencakup ada a'lamu, mencakup ada a'taqidu, mencakup daripada at-taqayyanu jazman. Yakin betul-betul di dalam hati bahwasannya Allah ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah wajibul wujud. Jelas? Ini wujudi illallah al-wajibul wujud. Illallahu al-wajibul wujudi. Tidak? Ini dia. Yang pertama, ini dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada yang pantas disembah dengan sebenarnya fil wujud, di alam ini, illallah, melainkan Allah. Siapa Allah? Wajib wujud, wajib ada. Jadi makna la ilaha illallah kita artikan dengan secara bebas, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya kan? Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi kita kandungan di sini asyhadu, aku mengetahui. Asyhadu,
aku meyakinkan dalam hati. Asyhadu, aku meyakinkan dengan mantap, mutlak, putus, tanpa ada keraguan, bahwasannya Allah itu bahwasannya bahwa tidak disembah dengan, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya fil wujudi, di alam ini, wujud ini, illallah, melainkan Allah. Siapa Allah? Wajibul wujud, wajib ada. Itu mana Allah. Kalau Tuhan yang lain itu bukan wajib wujud, tapi lafaz Allah adalah wajib ada. Last, okay? Yang kedua, syahadat tauhid. Aku mengetahui, aku meyakinkan, aku memantapkan dalam hati dengan yakin bahwasannya Muhammad itu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya sampai Abdul Manaf, Rasulullah, itu adalah Rasul Allah. Imamin kullu khalqin, imam sebagai pemimpin segala makhluk. Imamil mursalin, pemimpin segala rasul-rasul, dan itu adalah Rasulullah. Jadi dari Rasulullah. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay imam kullu khalqin wa imamun mursalin dan sebagainya ya. Dan yang intinya semua apa saja yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini belum selesai Muhammad ini di sini Muhammad Rasulullah secara umum. Tapi Muhammad setelah Muhammad ini dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Kilab. Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah membawa rahmat dan lain sebagainya. Nah, ini daripada tentang dari syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Baik, paham sampai sini? Cukup sampai sini? Sudah? Oke? Ya, ini belum selesai. Sekarang ketika syahadat, apa rukun syahadat? Apa syarat syahadat? Apa yang membatalkan syahadat? Apa fardu syahadat? Maka semua itu hakikat Islam. Satu, rukun syahadat, fardu syahadat, syarat syahadat, syahadat yang membatalkan syahadat, ya, ini harus diketahui. Makanya di dalam kitab yang paling tipis yang diajarkan oleh orang-orang yang baru belajar, termasuk anak-anak, itu bisa dilihat di dalam kitab Masailul Muhtadin, rujukannya. Bila kita ingin tahu apa rukun syahadat, fardu syahadat, syarat syahadat, yang membatalkan syahadat, boleh dilihat ini dalam kitab Masailul Muhtadin. Kitab Masailul Muhtadin. Kitab Masail, tipis kitabnya. Hanya sampai 32 halaman. Enggak salah Masailul Muhtadin 32 halaman. Harganya cuma 1.500 Muhtadin. Bagi orang yang baru belajar mengenal agama dia, atau udah lama bertaubat di baru agama, maka diwajib dibajarkan. Yang pertama kali dikupas adalah syahadat. Rukun syahadat, fardu syahadat, syarat syahadat yang membatalkan syahadat. Kitab Masailul Muhtadin. Yang kemudian bisa lihat di dalam kitab perukunan. Di awal ya, kitab perukunan. Karangan daripada ulama Betawi. Syekh Utsman Betawi. Syekh Utsman Betawi. Kitab perukunan ini adalah daripada ringkasan daripada kitab Sabilal Muhtadin.
Ini dia. Karena dia kitab rukun-rukun. Kitab daripada rukun-rukun. Bisa dilihat juga di dalam kitabnya, kitab Kifayatul Gulam. Kifayatul Gulam. Kitab ini dikarang oleh Syekh Ismail Al-Minkabawi, ulama Minang, ulama Padang. Syekh Ismail Minkabawi, Al-Minkabawi. Ya, saya enggak catat ini semua, nanti tak cukup di papan tulis, tapi ingin cari tahu apa rukun syahadat, apa yang batalkan syahadat, apa yang fardu syahadat, ada di dalam sini semua. Kita masih mengupas tentang daripada syahadat itu tadi. Maka seorang mukallaf, dia harus mengetahui tentang daripada hakikat Islam ini. Dia harus mengetahui tentang daripada seluk-beluk daripada syahadat ini tadi. Baik syahadat yang berkenaan daripada la ilaha illallah dan daripada syahadat Muhammad Rasulullah. Okey, masih sanggup ni? Gini ya, 8:30. 10 menit lagi. Hari ini kayaknya kita masih syahadat aja. Bila tidak dijelaskan, rugi. Kita akan cari rahasianya. Rahasia di dalam ini. Saya hapus ya. Baik. Kalau sudah ini dah paham, maka kita ambil kalimatnya la ilaha illallah, kita ambilkan Muhammad Rasulullah. Yes? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau sini sudah yakin, asyhadu. Maka di dalam syahadat itu adalah pemurnian daripada kalimat-kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kalimat takwa dan lain sebagainya yang sudah kita tuliskan tadi. Ini mengupas menyambung daripada kajian subuh tapi lebih dalam lagi nih. Ya, kalau yang tadi subuh tu agak-agak goyang-goyang dikit karena udah mulai jam 6 ya. Jadi agak buru-buru. Sebenarnya panjang mau dibahaskan karena itu intisarinya semua amalan ilmu tauhid kita. Ya, baik. 1. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Nah, kalau sudah kita mengucapkan ini, ketahui, a'lamu, ketahui, di dalamnya ini ada apa? 1, ada sifat yang wajib bagi Allah. Sifat wajib. Dalamnya la ilaha illallah ada sifat yang mustahil. Kemudian ada sifat yang jaiz bagi Allah. Sifat yang jaiz bagi Allah. Okey ya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah. Kalau kelebihan sudah kita bahas. Sekarang kita hakikatnya syahadat ini. Hakikat syahadat ini. La ilaha illallah. Dia mempunyai kandungan. Ada sifat wajib bagi Allah. Ada sifat mustahil bagi Allah. Ada sifat yang jaiz. Terkandung di dalamnya ada 41 sifat bagi Allah. 21. 41. Yes? 20. Apa yang wajib? Wujud. Qidam. Baqa. Mukhalafatul hawadis. Qiyamuhu binafsi. Wahdaniyat. Iradat. Qudrat. Hayat. Sama. Dan seterusnya. Ini catat nanti. Ada 2. Ada 20. Sifatnya. Ada 20. 20. Kemudian yang mustahil. Ini ada 20. Kemudian yang jaiz. Ada 1.
Jelas nih? Oke? Nah, di dalam sifat yang 20 ini, di dalam sifat yang 20 wajib, 20 yang mustahil, ini 20 ini adalah tersimpan di dalamnya 4 bagian. 4 lagi. 4 bagian. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Ya, ini kajian betul-betul nih ya. Sebab pertanyaannya ditanyanya hakikat. Jadi harus kita kupas semua. Ma'nawiyah. Sifat bagi seorang yang sudah mukallaf, wajib dia mengetahui dalam kalimat ini, la ilaha illallah. Sifat yang wajib bagi Allah harus tahu. Di dalam sifat wajib bagi Allah ini ada menerima 4 lagi. Menerima 4 bagian. Menerima 4 bagian. Tanqasimu arba'atin. Menerima di 4 bagian. Sifat nafsiyah pertama itu wujud 1. Sifat salbiyah namanya yang kedua. Sifatnya salbiyah, kalau ini wujud 1 aja. Makanya Allah itu bersifat wujud, itu sifatnya nafsiyah. Sifat salbiyah ini 5. Khamsatun kidam, baqa, mukhalafatul li hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. 5. Pelan-pelan nanti buat cantik ya, supaya mudah hafal. Sifat ma'ani itu 7. Bisa nanti disambungkan daripada, yaitu wahdaniyah, qudrat, iradat, hayat, sama, basar, mutakallim. 7. Sifat ma'nawiyah jumlahnya 7. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu hayyan, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ada 7. Jelas ini? Paham ini? Oke, ya. Ini luar biasa nih. Ini 1 ini saja nih. Kalau yang kita hafal ini, dan wajib dari anak-anak harus diajarkan sifat 20 supaya tahu dia makna nanti kelak akan la ilaha illallah. Mahafal saja dulu. Makanya ini kaji kampung namanya. Kalau orang yang ngaji kampung di pesantren, ini ngaji dalam, ngaji tauhid namanya. Ngaji syahadat. Ngaji syahadat. Kalau sudah ngaji syahadat itu ngaji dikupas. Wujud 1, sifat nafsiyah wujud. Apa makna wujud? Wujud Allah itu ada. Sebelum ada alam ini, Allah sudah ada. Sebelum di atas, Allah sudah ada. Sebelum di bawah, Allah sudah ada. Sebelum arah, Allah sudah ada. Wujud Allah itu sendiri, tidak ada bantuan. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi. Segala isinya Allah yang mengadakan. Jadi sebelum alam ini, Allah sudah ada. Jadi namanya sifat nafsiyah, tersendiri dia. Ya, tersendiri. Dari mana dapatnya? Disimpulkan semua la ilaha illallah. Jadi kalau orang yang menyebutkan dia, menantapkan dalam hatinya asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, sama artinya dia telah menyebutkan sifat 20. Sama artinya dia telah menyebutkan sifat 20. Mustahil, wajib, mustahil. Sama arti dia menyebutkan sifat nafsiyah, sama artinya menyebutkan daripada salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Makanya coba dalamkan benar-benar itu tauhid kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, perhatikan 4 dia. Nah, kalau ini sifat mustahil, jelas lawan daripada yang wajib. Wujud lawannya adam. Wujud ada. Lawan ada tiada. Tidak mungkin alam ada tanpa ada yang menciptakannya.
Tidak mungkin ada meja kalau tidak ada yang membuatnya. Maka dengan sifat nafsiyah ini menangkis daripada pemikiran orang-orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Adam. Jelas? Ini dia dari la ilaha illallah. Nah, sifat jaiz bagi Allah satu. Artinya Allah itu kullu mumkinin. Tiap-tiap apa saja yang diciptakan oleh Allah bisa jadi, bisa tidak. Boleh jadi Allah jadikan orang yang taat menjadi tidak taat, itu hak Allah. Boleh jadi orang yang tidak taat menjadi orang yang taat, itu hak Allah. Maka kita itu adalah wajib meyakini karena dia sifat hak prerogatif Allah. Bisa jadi dia saat dia itu tidak pernah beribadah bisa masuk surga, itu hak Allah. Maka ini sifat yang jaiz bagi Allah. Satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu dia. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang dipuji, anak Abdullah, cucu Abdul Muttalib, diutus oleh Allah sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Wajib ada 4. Mustahil ada 4. Jaiz 1. Yes? Sifat yang wajib bagi Rasul, siddiq, fatona, amanah, tabligh, 4. Lawan siddiq, dusta. Jadi wajib kita ketahui ini. Wajib. Bukan kita, dimulai anak-anak yang sudah balik, sebelum balik mereka harus belajar sifat yang wajib bagi Nabi. Sifat yang wajib. Di mana Nabi dilahirkan? Di mana Nabi wafatnya? Siapa ayahnya? Siapa pamannya? Siapa yang merawatnya? Kemudian siapa Nabi berperang? Siapa istrinya? Siapa anaknya? Wajib bagi seorang ini. Ada di sini semua. Kalau sudah 4, ini 1, maka jumlahnya adalah 9 tambah 41 50. Maka wajib seorang mukallaf itu mengenal daripada 50 i'tikad, 50 akidah. Hukumnya wajib bagi orang mukallaf mengetahui 50 akidah. Kata siapa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, 1 dalam kitab beliau Tijan Darori, 2 kitab Fathul Majid, 3 kitab Nuruz Zalam. Nuruz Zalam. Nah, ketiga kitab ini di kitab ini adalah kitab tauhid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani. Baik, ya. Sampai di sini dulu. Kita sudahi 1 saja. Syahadat. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi. Apa hakikat daripada salat? Bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana sifat bentuk Nabi? Itu wajib diketahui. Nabi itu orang yang tinggi, tidak sedang, tidak kecil,
rambut Nabi itu ikal, kulit Nabi itu wajib kita ketahui dan wajib kita imanin. Sifatun khalqiyah wa azwajihi, dan istri-istrinya yang 11 itu wajib kita ketahui. Anaknya yang 7 wajib kita ketahui. Jadi semua disimpulkan itu la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Maka bila ada orang yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka tahu dia di dalamnya kandungan itu siapa Nabi. Dilahirkan di mana? Wafatnya di mana? Siapa ibunya? Siapa bapaknya? Siapa anaknya? Siapa menantunya? Siapa anak yang paling yang hidup? Fatimah. Siapa suami Fatimah? Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Ayahnya Abu Thalib. Siapa kakeknya? Apa hubungannya? Itu wajib. Maka pelajari sirah nabawiyah bila ingin mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW. Bila ingin mendalami tentang daripada la ilaha illallah, pelajari tauhid. Maka itulah kita pertama syahadat dengan cara dengan mendalamnya risalatul ma'rifat. Jadi kita gabungkan ini semua dengan judulnya, yaitu risalah ma'rifat. Risalah ma'rifat. Risalah itu apa? Tulisan. Tulisan mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Mengenal siapa? Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semuanya. Kira-kira sudah paham ya? Jadi hadis ini adalah hadis yang kedua, disebut juga dengan hadis Jibril. Hadis ini disebut dengan hadis Jibril. Al-Habib Ibrahim bin Smith, beliau mengarangkan hadis nomor 2 ini, yaitu menjadi namanya hadis Jibril. Ini dia Pak. Ini namanya syarah hadis Jibril. Hadis yang nomor 2 ini, yang kita baca ini, maka jabarannya segini semua. Bayangkan, hanya 1 lembar saja. Bukan 1 lembar hadis ini tadi. Makanya enggak sembarangan. Maka hadis yang disebut 2 itu, yang daripada daripada Umar bin Khattab, maka disebut dengan hadis Jibril. Maka disebut dengan syarah hadis Jibril, karangan Al-Habib Ibrahim bin Smith. Bagaimana cara syahadat? Bagaimana cara ini? Apa rukun syahadat? Apa ini? Ini semua di sini. Salat bagaimana? Ini zakat bagaimana? Ini semua di sini. Jadi cuman satu ini saja yang hadis ini. Maka tersimpulkan dia menjumlahnya 172 halaman. Nah, kalau orang yang ngajinya ini, dia ngajikan ini lumayan, dia mentamatkan ini 5 tahun. 172 halaman 5 tahun. Itu ngajinya kalau ngajinya kadang-kadang. Kalau tiap hari insyaallah tamat. Setahun setengah tamat. Ini hadis Jibril. Harus milikin ini. Enggak mahal, enggak sampai beli tanah ini. Beli kitab ini. Cuma 45.000. Tapi semua ada di sini. Lihatnya susah, maka Al-Habib Ibrahim menyimpulkan ini semua. Lihat di sini. Mudah kita pahamkan. Bagi orang awam mudah. Paham ya? Jelas. Dalilnya ada dalam sini. Ayatnya ada dalam sini. Hadisnya ada, kitabnya ada di sini. Tinggal kita mengutip dan memahamkan saja. Ini masih skema saya saja. Ini enggak ada apa-apanya. Cuma di sini kita udah mulai pening. Kira-kira udah mulai pusing di belakang? Baik ya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Pertanyaan kedua, laki-laki itu tentang masalah akhbirni anil iman. Dia bertanya lagi, hakikat. Oh, belum. Salat belum lagi. Salat belum lagi. Puasa belum lagi, zakat belum lagi. Haji belum lagi. Ini belum. Harus sampaikan. Kita masih syahadatnya. Baik, itu ya kajian kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kembali pagi hari. Mohon kepada Allah supaya diberikan cahaya hati kita untuk bisa mengenal Allah, untuk mengenal baginda Rasulullah melalui daripada syahadat kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Saya menjabarkan daripada syahadat ini saja, tapi hukum syahadat belum. Hukum syahadat itu belum.
Hukum syahadat ada kala wajib, ada kala sunnat, ada kalanya makruh. Wajib syahadat kapan? Waktu ketika yaitu salat. Itu wajib. Sunnat syahadat kapan? Pada ketika berkhutbah. Jika seorang itu berkhutbah, maka dia tidak mengucapkan syahadat, maka yaitu tidak mendapatkan sunat. Tapi dia berkhutbah, man tasyahhuda fil khutbah, barang siapa bertasyahud dalam khutbah, la yubda'u fihi bi khutbah tasyahudin, yang tidak dimulai dengan tasyahud, fahuwa abtar, maka terpuntung berkah dalam berkhutbah. Makanya ada yaitu syahadat. Syahadat di dalam khutbah Jumat itu tidak rukun tetapi sunat. Kalau ada orang yang berkhutbah tak ada pakai syahadat, sah salatnya, sah khutbahnya, karena dia itu bukan bagian daripada rukun, tetapi dia sunat saja. Itu mengenai daripada syahadatnya. Baik Bapak sekalian, itu saja. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang tentang daripada salat. Salat, makna salat secara bahasa, secara istilah, kemudian apa dari dalam salat, apa kewajiban salat, apa saja salat itu yang wajib kita lakukan. Mudah-mudahan kita diberi izin oleh Allah, enggak bosan-bosan, enggak capek-capeknya ya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma ansil 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma akhtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.